Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kuliah kita ya. Hari ini kita akan masuk materi yang baru ya. Kita akan membahas eh, tentang kalkulus variasi. Nah, kalkulus variasi ini itu merupakan eh, suatu konsep yang sangat fundamental ya, atau yang sangat powerful ya, eh, di dalam fisika tentunya. Dan tidak hanya di dalam fisika, tapi juga di bidang-bidang yang lain ya, misalkan di teknik, di engineering ya. Tapi terutama di fisika itu sangat penting ya, karena hampir setiap fenomena fisika itu bisa dijelaskan melalui kalkulus variasi ya. Terutama misalkan di bidang saya, di bidang fisika teoretik, itu sangat 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 berguna ya, eh, metode kalkulus variasi ini ya. Jadi dia merupakan salah satu konsep yang digunakan di dalam memecahkan persoalan-persoalan fisika ya. Itulah kalkulus variasi ya. Nah, dalam kalkulus variasi itu dikenal salah satu istilah yang disebut sebagai optimalisasi ya. Disebut sebagai optimalisasi atau optimisasi ya. Optimisasi. Di mana konsep optimalisasi ini merupakan dasar dari kalkulus variasi ya. Dan kalau kita coba melihat lebih dalam, sebenarnya kalkulus variasi ini juga dia bersesuaian atau inherent dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Utamanya konsep optimalisasi ini ya. Di mana kita bisa mengatakan bahwa hampir semua kegiatan yang kita lakukan ya, sejak bangun tidur sampai mata kita terpejam kembali, setiap usaha yang kita lakukan itu memenuhi atau menggunakan konsep optimalisasi ya. Saya akan berikan contoh misalkan ya, misalkan ketika kita bangun tidur misalkan ya, kemudian kita ingin sarapan misalkan ya. Nah, di situ kita memilih ya, kita ingin memakan apa misalkan. Misalkan kita ingin makan makanan yang enak, tapi tentunya kita harus mengeluarkan kos yang tinggi ya. Atau kita punya pilihan yang lain, misalkan kita mau memilih makanan yang harganya murah, tapi belum tentu kualitasnya sama dengan makanan yang dengan harga tinggi yang tadi ya. Intinya yang ingin saya katakan di sini bahwa pada saat kita melakukan kegiatan memilih tersebut, itu kita melakukan yang disebut sebagai optimalisasi. Jadi kita mengoptimalkan apa yang kita punya, dalam hal ini uang kita, ya, dengan makanan yang kita pilih. Ya. Jadi kita mengharapkan dengan kita optimalkan seberapa besar uang yang kita keluarkan, kita bisa mendapatkan makanan yang maksimal. Ya. Itu contoh sederhananya yang berkaitan dengan yang disebut sebagai optimalisasi. Atau misalkan kalau kalian misalkan ke kampus ya, misalkan dari kos atau dari rumah menuju ke kampus. Nah, kalian bisa memilih antara misalkan kalian berjalan kaki ya, berjalan kaki ke kampus, tapi tentunya konsekuensinya akan capek, ya panas atau mungkin saja kehujanan, atau kalian bisa memilih untuk naik kendaraan ya, misalkan motor atau mobil, tapi tentunya kalian harus mengeluarkan kos yang lebih tinggi ya, atau kalian harus mengeluarkan mengeluarkan biaya ya. Nah, tapi yang ingin kita tarik di situ adalah bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu melakukan sesuatu dengan secara naluriah, alamiah, kita selalu melakukan yang disebut sebagai optimalisasi. Ya. Kita selalu memaksimalkan, dalam hal ini memaksimalkan apa yang kita punya
untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai yang kita inginkan ya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain misalkan ya. Misalkan di kegiatan-kegiatan yang lain kita selalu menggunakan konsep optimalisasi secara tidak sadar ya. Nah, kalau kita breakdown optimisasi ini sejatinya dia itu berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, kita memaksimumkan sesuatu. Yang kedua, kita meminimumkan sesuatu, ya, meminimalkan sesuatu, memaksimalkan sesuatu atau meminimalkan sesuatu, ya. Seperti contohnya tadi ya, misalkan yang kita lakukan setiap harinya, kita memaksimumkan apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kenikmatan yang kita dapatkan misalkan atau misalkan hasil yang ingin kita dapatkan itu kita selalu berusaha mendapatkan hasil yang maksimal. Dan di waktu yang bersamaan kita melakukan yang disebut dengan meminimumkan misalkan kos yang kita keluarkan, bagaimana kita mengeluarkan kos yang serendah-rendahnya, atau usaha yang kita lakukan itu dengan menggunakan energi yang serendah-rendahnya. Di optimalisasi ini berkaitan dengan dua hal ini ya, maksimum atau minimum. Walaupun dalam fisika sebenarnya itu kita lebih banyak nantinya kita akan bersinggungan dengan yang disebut dengan meminimumkan sesuatu. Okay? Nah, itu contoh-contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari ya tentang optimalisasi, maksimum dan minimum. Nah, di dalam kalkulus itu sendiri atau dalam matematika, kita bisa melihat contoh, misalkan saya akan gambarkan di sini suatu koordinat, misalkan ini koordinat X ya. Nah, misalkan kita punya sebuah kurva ya. Misalkan kurva seperti ini ya, misalkan sebut saja ini kurvanya fx ya. Nah, dari kurva ini itu kita bisa secara visual tentunya kita bisa melihat di bagian mana di kurva tersebut yang merupakan nilai maksimum dan nilai minimum ya. Misalkan kita punya kurva seperti ini ya. Atau kita gambarkan misalkan kita punya titik-titik di sini. Misalkan titik ini itu kita sebut saja X1, kemudian titik yang ini kita sebut X2, titik yang ini X3, titik yang ini X4, titik yang ini X5. Nah, misalkan titik yang bersesuaian dengan X1 itu adalah Fx1, yang berkaitan dengan X2 itu Fx2. Nah, secara visual kita bisa melihat di dalam kurva ini titik-titik mana yang memberikan hasil yang maksimum untuk kurva tersebut ya. Dengan mudah kita lihat secara visual tentunya kita bisa melihat bahwa titik puncak ini merupakan titik maksimum dan titik di lembah ini merupakan titik minimum ya. Walaupun ini dalam skala lokal ya, artinya dalam rentang X1 dan X5 titik X2 ini merupakan maksimum lokal dan X4 ini merupakan minimum lokal ya, dengan melihat secara visual. Nah, secara matematik tentunya kita juga bisa membuktikan bahwa titik-titik tersebut itu merupakan titik maksimum atau titik minimum ya. Kalau kalian ingat di matematika dasar ya, ketika kita melihat kurva seperti ini, di mana ini merupakan kurva fx, nah kita bisa mengetahui yang mana merupakan titik-titik optimum ya. Kita menyebutnya titik optimum ya, entah itu dia titik maksimum atau titik minimum. Ada yang masih ingat secara matematis bagaimana kita bisa menentukan titik-titik yang maksimum atau titik minimum dari kurva ini di matematika dasar? Ya, menggunakan penurunan. oke. Benar ya, dengan menggunakan turunan. Bagaimana bentuk turunannya? Turunan dari fx-nya Akan sama dengan 0. Oke, dia akan sama dengan
nol ya. Jadi turunan fx di satu titik ya, kita sebut saja misalkan di titik x sama dengan x0 ya. Ketika diturunkan dan kita samakan dengan 0, maka dia akan memberikan solusi titik-titik yang maksimum atau minimum ya. Artinya formula ini itu bisa memberikan kita informasi titik-titik mana saja di kurva tersebut yang merupakan titik-titik yang optimum. Namun kita belum tahu apakah titik tersebut itu maksimum atau minimum ya, karena dia bisa saja dia merupakan titik maksimum di sini atau dia titik minimum di sini. Dan sebenarnya yang dimaksud dari titik maksimum, kenapa turunan pertama sama dengan 0 itu bisa menunjukkan titik maksimum atau titik minimumnya. Sebenarnya ini dia berbicara tentang gradien dari si kurva ini ya. Jadi ketika turunan pertamanya itu sama dengan 0, artinya pada saat itu gradiennya itu sama dengan 0 ya. Kalau kita merujuk pada gambar, artinya itu di titik sini itu dia bisa dikatakan dia kemiringannya 0 ya, atau gradiennya 0 ya. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa titik tersebut itu merupakan titik yang maksimum atau minimum ya. Nah, kemudian tentunya tidak sampai di sini ya. Karena di sini belum memberikan informasi bahwa dia maksimum atau minimum. Untuk menentukan apakah dia maksimum atau minimum, kita bisa menurunkannya lagi dengan secara matematis ya. Yaitu dengan, ada yang masih ingat? Untuk menentukan apakah titik ini maksimum atau titik ini minimum dengan melihat hasil turunan keduanya. Oke, turunan keduanya ya. Jadi dengan melihat turunan kedua dari fungsi ini, di mana kalau dia turunan keduanya itu kurang dari 0, artinya titik itu merupakan misalkan di titik x1 misalkan, maka x1 tersebut adalah titik yang maksimum ya. Jadi kira-kira turunan kedua kita meninjau titik di sekitar titik maksimum atau minimum tersebut ya. Jika turunan keduanya itu kurang dari 0 di titik tersebut ya, maka dia merupakan titik yang maksimum ya. Nah, sebaliknya jika turunan kedua dari fungsi tersebut itu dia lebih dari 0, maka dia merupakan titik yang minimum ya. Ini merupakan titik minimum ya. Nah, jadi ini contoh salah satu dalam kalkulus yang memperlihatkan bagaimana kita kasus optimalisasi dari suatu kurva, di mana kita bisa mendapatkan nilai maksimum dan nilai minimum dari kurva tersebut. Nah, ini contoh matematis ya. Kalau misalkan kita ambil contoh di fenomena fisika ya, yang ingin saya katakan bahwa kalau tadi kita mengambil contoh-contoh di kehidupan sehari-hari kita, itu kita selalu melakukan optimalisasi. Ternyata alam kita, alam semesta kita itu juga secara alamiah itu melakukan optimalisasi ya. Dia melakukan optimalisasi. Misalkan contoh fenomena, kalau kalian ingat di mekanika dasar ya, kita punya yang disebut sebagai gerak orbit planet ya. Nah, di mana orbit planet itu dia berbentuk elips ya, dia berbentuk elips. Nah, pertanyaannya kenapa orbit dari si planet ini itu dia berbentuk elips ya? Dia tidak berbentuk lingkaran atau berbentuk yang lain ya. Nah, ternyata jawabannya karena dengan orbit berbentuk elips tersebut itu meminimalkan energi yang digunakan oleh si planet ini untuk melakukan gerak orbit. Dia melakukan optimalisasi pada energinya ya. Dengan gerak berbentuk elips atau orbit berbentuk elips, maka sebenarnya pada saat itu si planet ini dia menggunakan energi yang minimum ya.
Atau misalkan contoh yang dekat dari kita, misalkan kita punya meriam ya, atau misalkan kita menendang bola, misalkan ini kita punya bola di sini, kemudian kita tendang misalkan dengan kecepatan V0 di sudut tertentu, maka si bola ini itu akan bergerak secara parabola ya, atau dia menggunakan dia bergerak dengan lintasan berbentuk parabola. Nah, pertanyaannya kenapa dia berbentuk parabola ya? Kenapa tidak berbentuk lingkaran atau berbentuk segitiga atau berbentuk yang lainnya? Nah, karena ternyata ketika kita tinjau dengan lintasan berbentuk parabola, itu menggunakan energi yang paling minimum ya dibandingkan dengan bentuk yang lain. Tentunya dengan kita meninjau bukan dari tinjauan Newtonian ya, bukan dari tinjauan Newtonian atau melihat konsep gaya yang bekerja, tapi dengan melihat konsep energi. Ternyata kalau kita tinjau lebih dalam, mengapa lintasan si bola ini dia berbentuk parabola? Karena pada saat itu dia menggunakan energi yang paling minimum, atau selisih energi antara energi kinetik dan potensialnya itu minimum. Kalau misalkan kalian ingat di mekanika itu disebut juga dengan prinsip Hamiltonian, ya. Jadi dia menggunakan konsep energi yang merupakan besaran skalar ya. Beda dengan di konsep Newtonian, dia menggunakan konsep gaya yang merupakan vektor ya. Di prinsip Hamiltonian dengan konsep energi kita bisa melihat bahwa lintasan si bola ini ketika ditendang itu dia membentuk parabola karena dia menghasilkan selisih antara energi kinetik dan potensial itu minimum. Nah, itu contoh-contoh bagaimana alam ternyata juga dia melakukan optimalisasi terhadap fenomena-fenomena yang terjadi ya, ada fenomena-fenomena fisik yang terjadi. Dengan kata lain, alam pun selalu mengoptimisasi atau memaksimalkan atau minimumkan fenomena-fenomena yang terjadi di dalamnya. Contohnya tadi di mekanika. Ya. Nah, kita akan lihat contoh yang lain. Ya. Kalau kalian ingat saya kira di fisika dasar ini. Kalau kalian ingat ada yang disebut sebagai hukum Snellius. Ya. Hukum Snellius itu berbicara tentang cahaya ya, di mana ada dua hukum yang berkaitan dengan hukum Snellius ini ya. Ada yang berkaitan dengan hukum pemantulan cahaya dan yang kedua itu adalah hukum pembiasan ya. Nah, kita akan menunjukkan bahwa ternyata memang cahaya di sini pun dia menggunakan prinsip optimalisasi ya di dalam merambat ya. Kita akan tunjukkan sebentar. Hukum pembiasan. Nah, kalau kalian ingat di hukum pemantulan, misalkan kita punya suatu bidang datar ya. Saya gambarkan. Kita punya bidang datar, kemudian kita punya berkas yang datang ya, cahaya yang datang. Kemudian dia akan dipantulkan seperti ini ya. Kemudian di sini kita ambil garis normalnya di sini ya. Di mana ini adalah theta. Ini adalah theta 1. Ini adalah theta 2 ya. Nah, menurut hukum Snellius, maka jika ini adalah bidang datar, maka sudut datang itu akan sama dengan sudut pantul ya. Artinya theta 1 itu akan sama dengan theta 2 ya. Nah, kemudian di hukum pembiasan itu kita punya misalkan ini suatu bidang batas ya dari dua medium yang berbeda. Kemudian kita misalkan tembakan cahaya ya. Misalkan ada cahaya di sini. Cahaya seperti ini. Nah, kemudian dia akan dibelokkan ya atau dibiaskan. Di mana kalau kita ambil di sini adalah garis normalnya, kemudian di sini kita ambil adalah theta 1, theta 2, kemudian indeks bias
medium yang pertama kita sebut saja N1 dan ini N2, maka dia akan memenuhi persamaan ini yang kita kenal ya. N1 sin theta 1 itu sama dengan N2 sin theta 2 ya. Nah, kita punya dua persamaan ini yang berkaitan dengan hukum pemantulan, hukum pembiasa ya. Di mana tentunya persamaan ini awalnya itu berangkat dari tentunya dari eksperimen ya, dari percobaan di mana mungkin pada saat itu seseorang menembakkan cahaya pada bidang datar kemudian terpantul dan dia ukur ternyata sudutnya sama. Kemudian misalkan ketika dia menembakkan cahaya pada segelas air misalkan, ternyata berkas cahayanya itu dia terbiaskan atau terbelokkan ya, di mana dia memenuhi persamaan N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Tapi tentunya persamaan ini itu harus dibuktikan secara matematis. Dia harus konsisten secara matematis. Jadi dengan adanya eksperimen menunjukkan hal seperti ini, itu harus didukung dengan didukung dengan pembuktian secara matematis. Nah, awalnya seorang filsuf ya, dia bernama Hero ya. Dia seorang filsuf dari Alexandria mengatakan bahwa dia dari Alexandria. Pada saat itu dia mengatakan bahwa yang dilakukan oleh cahaya pada saat itu, bahwa cahaya itu merambat dengan menempuh lintasan yang terpendek. Ya. Jadi menurut Hero di sini, dia mengatakan bahwa cahaya itu merambat dengan menempuh lintasan yang terpendek. Ya. Dengan lintasan terpendek. Dan secara sekilas ini terlihat masuk akal ya. Sama dengan halnya misalkan kita ingin ke kampus misalkan. Tentunya secara naluriah kita akan memilih lintasan yang terpendek untuk sampai ke kampus ya, untuk meminimalkan rasa capek kita, ongkos kita dan yang lainnya ya, dan memaksimalkan waktu tiba kita ya. Nah, ternyata tidak demikian ya. Karena kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat untuk pemantulan mungkin dia memenuhi ya. Jadi misalkan di sini ada titik A, di sini ada titik B. Ketika cahaya ini ingin dipantulkan dari titik A dan menuju titik B, dia ingin dipantulkan pada bidang datar ini, maka dia akan memantul dengan merambat pada lintasan yang terpendek. Ini merupakan lintasan yang terpendek dengan theta 1 sama dengan theta 2. Tapi ternyata ketika dilakukan pembiasan seperti ini, misalkan ini udara dan ini air, ternyata misalkan ini titik C dan ini titik D ya. Ternyata lintasan yang ditempuh oleh si cahaya ini itu bukanlah merupakan lintasan yang terpendek ya. Karena kalau kita lihat di sini sebenarnya lintasan terpendeknya itu adalah garis lurus di sini ya. Dari C ke D. Tapi ternyata lintasan yang ditempuh oleh si cahaya ini itu bukan merupakan lintasan berupa garis lurus, tapi dia di sini berbelok ya. Nah, sedangkan tadi kita sudah mengatakan bahwa secara alamiah fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar kita itu selalu menerapkan konsep optimalisasi. Artinya seharusnya si cahaya ini ketika dia merambat menuju D pada dua medium yang berbeda, dia seharusnya juga menggunakan konsep optimalisasi. Maka muncullah di sini seorang matematikawan yang bernama Pierre de Fermat. Saya kira kalian juga pernah mendengarnya. Dan prinsip Fermat inilah sebenarnya yang digunakan untuk membuktikan kedua fenomena ini, fenomena pemantulan dan pembiasan. Di mana di sini Fermat mengatakan bahwa cahaya itu dia tidak merambat dengan menempuh lintasan yang terpendek, tapi cahaya itu merambat
dengan menempuh lintasan yang meminimumkan waktu tempuhnya, ya. Jadi konsepnya berbeda. Kalau yang di atas tadi, menurut Hero, cahaya pasti akan merambat dengan menempuh lintasan yang terpendek. Ternyata dari hukum pembiasan ternyata tidak demikian, ya. Maka muncullah Fermat mengatakan konsepnya sendiri bahwa sebenarnya cahaya itu dia merambat menempuh lintasan yang meminimumkan waktu tempuhnya. Jadi yang minimal adalah waktu tempuh. Ini dikenal juga sebagai principle of last time. Dan sebenarnya ini juga bersesuaian dengan apa yang kita lakukan sehari-hari, ya. Misalkan contoh yang tadi, ketika kita ke kampus, ya, tentunya kita ingin cepat sampai di kampus. Kalau menurut Hero, kita akan menempuh jarak yang terpendek, ya, atau lintasan yang terpendek. Tapi dalam kenyataannya tidak selalu demikian, ya. Karena misalkan ternyata di lintasan yang paling dekat dengan kampus kita dari rumah itu ternyata macet atau ada demo atau jalannya rusak, sehingga kalau kita memaksakan diri untuk lewat di jalan yang menurut kita dengan jarak terpendek tersebut, kita akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai di kampus, ya. Karena adanya hambatan-hambatan yang tadi. Nah, ternyata dengan kita memutar arah misalkan, ternyata kita menempuh jarak yang lebih jauh, tapi kita menggunakan waktu tempuh yang lebih sedikit, ya. Dan itu bersesuaian dengan konsep hukum pembiasan. Jadi dia memenuhi hukum pemantulan dan juga hukum pembiasan, di mana cahaya tersebut itu dia merambat menempuh lintasan yang meminimumkan waktu tempuh, ya. Nah, kita akan buktikan secara matematis, ya. Jadi ini belum masuk di kalkulus variasi, ya. Kita baru masuk, ini masih di background. Saya ingin menceritakan dulu supaya kita bisa memahami background dari apa sih yang dibahas oleh kalkulus variasi ini. Jadi kita belum masuk di perumusan matematis dari kalkulus variasi. Nah, kita akan buktikan keduanya, ya. Kita akan buktikan bahwa hukum pemantulan dan hukum pembiasan itu menggunakan konsep optimalisasi, ya. Nah, kita mulai dari yang hukum pemantulan dulu. Kita sudah tahu sebenarnya hasil akhirnya bahwa theta 1 itu sama dengan theta 2, ya. Ketika kita tembakkan cahaya ke bidang datar, maka sesuai dengan hukum Snellius, maka lintasan yang akan ditempuh itu memenuhi sudut datang sama dengan sudut pantulnya, ya. Tapi kita seolah-olah tidak tahu, ya. Kita seolah-olah tidak tahu lintasan seperti apa, dan kita akan buktikan hukum tersebut, ya. Jadi kita coba gambarkan kembali. Saya gambarkan ini saja. Misalkan kita punya bidang datar di sini, ya. Kita punya bidang datar, ya. Kemudian di sini kita ada titik A, kemudian di sini ada titik B. Nah, kalau kita misalkan menembakkan cahaya dari titik A ke titik B, maka sebenarnya ada tak hingga kemungkinan lintasan yang mungkin saja terjadi, ya. Misalkan saja kita punya lintasan sini, ya, seperti ini, atau mungkin kita punya lintasan seperti ini, ya. Jadi kita punya banyak sekali sebenarnya kemungkinan lintasan, ya, dari A ke B seperti ini, ya. Kita sebut saja misalkan di sini adalah ini sebut saja titik, ini adalah titik O, kemudian yang ini adalah titik O aksen, kemudian titik O double aksen, titik O triple aksen seperti ini, ya. Kalau ini kita proyeksikan, ini kita sebut saja A aksen, ini kita proyeksikan sebut saja B aksen. Jadi kalau kita ingin menembakkan cahaya dengan memantulkannya ke sebuah bidang datar, ya, dari titik A ke titik B, maka sebenarnya ada tak hingga kemungkinan lintasan yang mungkin terjadi, ya, mungkin terjadi yang dilalui oleh cahaya tersebut dari titik E
memantul di bidang datar tersebut kemudian menuju ke titik B. Tapi tentunya secara alamiah cahaya ini dia akan memilih satu lintasan di mana dia akan menempuh waktu yang terpendek ya untuk menuju titik B. Jadi tidak semuanya lintasan ini akan eksis ya. Karena secara alamiah cahaya ini akan menempuh lintasan atau memilih lintasan di mana dia membutuhkan waktu yang terpendek. Nah, kita akan lihat, misalkan kita pilih saja satu lintasan ya. Kita akan lihat bagaimana keadaan yang mensyaratkan bahwa waktu yang ditempuh oleh si cahaya ini merupakan waktu yang terpendek ya. Misalkan kita gambarkan ulang kembali di bawah sini. Ini adalah bidang datarnya. Kemudian di sini titik A-nya ya, di sini titik A, kemudian di sini titik B. Nah, misalkan kita punya kita pilih satu lintasan, misalkan lintasan ini ya, di mana kita belum tahu kondisinya itu seperti apa ya. Kemudian kita butuh garis normal di sini ya, seperti ini. Di mana tentunya ini adalah θ1 dan ini θ2. Kita ingin melihat bagaimana membuktikan syarat di atas, apakah betul dengan menggunakan konsep optimalisasi θ1 itu sama dengan θ2. Ini berarti ini adalah titik O ya. Kemudian ini titik A aksen. Kemudian ini titik B aksen ya. Nah, kita bisa mengambil jarak antara A aksen dan B aksen ini adalah kita tentukan saja panjangnya adalah L ya, adalah L. Kemudian jarak antara A aksen dan O ini adalah X ya. Berarti antara O dan B aksen itu adalah L dikurang X. Nah, kemudian lintasan yang ditempuh cahaya dari A ke O itu kita sebut saja SA ya. Kita sebut saja SA. Kemudian jarak yang ditempuh dari O ke B itu adalah SB ya. Kemudian jarak antara aksen ini kita sebut saja YA, kemudian ini adalah YB seperti ini ya. Nah, sesuai dengan konsep yang kita punya di atas, sesuai dengan prinsip Fermat, berarti waktu yang dibutuhkan oleh A ke B melalui O itu haruslah merupakan waktu yang terpendek ya. Dia harus merupakan waktu yang terpendek atau waktu yang minimum ya. Waktu yang minimum. Nah, artinya kita bisa tuliskan di sini waktu yang dibutuhkan dari titik A ke titik O itu berarti kita bisa dengan mudah ini sama dengan jaraknya ya dibagi dengan kecepatan cahaya ya, berarti SA dibagi dengan C. Atau kalau kita lihat di sini SA itu tidak lain adalah akar dari X kuadrat ditambah dengan DA kuadrat ya, dari konsep Pythagoras ya. Ini sama dengan tidak lain adalah 1/C dari akar X kuadrat ditambah dengan YA kuadrat. Nah, kemudian waktu dari O ke B itu tidak lain adalah SB, jarak SB dibagi dengan kecepatan cahaya. Atau SB itu tidak lain adalah akar dari L kurang X kuadrat ya. Ini berarti adalah L dikurang X ya. Ditambah dengan YB kuadrat. Sama dengan 1/C akar di sini berarti L dikurang X kuadrat ditambah dengan YB kuadrat ya. Nah, artinya dari dua waktu tempuh ini, dari A ke O kemudian dari O ke B, maka waktu total yang dibutuhkan si cahaya ini dari A ke B itu artinya sama dengan TAO ditambah dengan TOB ya. Atau sama dengan 1/C dikali dengan, saya gabungkan saja langsung, akar X kuadrat ditambah YA kuadrat ditambah dengan akar L kurang X kuadrat ditambah dengan YB kuadrat ya. Nah, inilah waktu
total yang dibutuhkan oleh si cahaya ini untuk dipantulkan ya dari bidang datar di titik O kemudian menuju ke titik B. Nah, kalau kita lihat di sini waktunya itu merupakan fungsi dari X ya. Dia merupakan fungsi dari X ya. Jadi bisa kita tuliskan kembali bahwa TAB ini itu merupakan fungsi dari X. Sama dengan X kuadrat ditambah dengan YA kuadrat ditambah dengan akar L kurang X kuadrat ditambah dengan YB kuadrat. Nah, inilah waktu tempuhnya, waktu tempuh si cahaya menuju ke titik B. Nah, menurut prinsip Fermat, berarti waktu yang dibutuhkan si cahaya ini, dia secara alamiah cahaya ini akan memilih waktu yang terpendek. Nah, kalau kita ingat tadi di awal ya, di sini. Nah, untuk mengetahui dalam suatu fungsi itu titik mana yang merupakan titik optimum, entah itu dia maksimum atau minimum, adalah dengan melihat turunan pertamanya kemudian disamakan dengan 0. Jadi diturunkan terhadap variabel bebasnya atau dia merupakan fungsi variabel apa, kemudian disamakan dengan 0 ya. Maka kita akan mendapatkan titik yang ini. Nah, berarti di sini dengan menggunakan prinsip Fermat, turunan waktu terhadap X kemudian disamakan dengan 0, maka kita akan mendapatkan kondisi di mana waktu yang dibutuhkan oleh si cahaya ini merupakan waktu yang minimum. Artinya kita akan menemukan bagaimana bentuk lintasan yang dipilih oleh si cahaya dengan prinsip Fermat. Oke, karena waktunya tinggal 1 menit, kita break dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi yang selanjutnya.